Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam YouTube aku. Dan seperti biasa kita bakal bahas soal Ukom lagi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan ya teman-teman, seperti biasa bakal kita bahas 5 soal terkait Ukom kebidanan. Nah ini dia soal yang udah aku pilih, yang mana yang sering keluar waktu ujian Ukom nanti. Oke, kita untuk soal pertama kita baca dulu pertanyaannya ya. Nah, untuk soal nomor 1 yang ditanyakan, apakah diagnosa potensial pada kasus tersebut? Kita lihat dulu kasusnya. Seorang wanita usia 23 tahun G1P0A0 hamil 9 bulan datang ke puskesmas, diantar oleh suaminya dengan keluhan tidak sadar dan pada saat di rumah mengalami kejang. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darah 180/110, kemudian nadi 100, pernafasan 16 kali per menit, palpasi abdomen punggung kanan, presentasi kepala, dan DJJ 124 kali per menit teman-teman. Diagnosa potensialnya kira-kira apa nih? Oke ya guys, jadi diagnosa potensial itu adalah diagnosa untuk kedepannya ya teman-teman ya. Nah di sini kita pasiennya mengalami keluhan tidak sadar ya, kemudian kejang teman-teman. Nah ini kita curiganya mengarah ke PEB yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan juga protein urinnya ya teman-teman ya. Jadi pasien ini adalah suspek PEB. Nah suspek kita udah tahu nih diagnosanya adalah PEB. Yang ditanyakan adalah diagnosa potensial. Artinya diagnosa potensial itu apa yang akan terjadi jika diagnosa yang utama itu tidak tertangani. Bukan PEB ya, tapi eklamsi, karena dia datang sudah dengan kejang teman-teman, eklamsia seperti itu. Nah jadi diagnosa potensial itu adalah diagnosa selanjutnya apabila diagnosa utama tidak tertangani ya teman-teman ya. Oke, nah jadi eklamsia itu bisa menyebabkan ya, dari eklamsia itu bisa menyebabkan yang namanya fetal distress teman-teman, fetal distress. Kenapa aku bilang bisa terjadi fetal distress secara tiba-tiba ya? Karena adanya hambatan aliran oksigen ke janin teman-teman ya. Jadi kejang itu bisa menghambat aliran oksigen dari ibu ke janin teman-teman. Nah makanya ia bisa menyebabkan fetal distress juga. Nah selain fetal distress bisa juga menyebabkan intrauterine growth restriction atau IUGR ya teman-teman ya, yaitu pertumbuhan janin yang terhambat karena janin kekurangan oksigen dan nutrisi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Oke, jadi untuk soal ini ya, untuk diagnosa potensialnya adalah fetal distress. Nah diagnosa utamanya adalah eklamsia. Apabila eklamsia tidak tertangani maka mengalami fetal distress. Nah tapi kalau misalnya dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menyebabkan IUGR ya, adanya gangguan tumbuh kembang pada janin teman-teman. Nah yang ditanyakan karena diagnosa potensial pada kasus eklamsia, maka jawabannya adalah yang E teman-teman, fetal distress. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2 nih. Nyonya G usia kehamilan 28 minggu datang ke klinik bidan untuk melakukan ANC. Kenaikan berat badan hingga saat ini 3 kg ya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkan tinggi fundus uteriknya 16 cm guys. Nah maka diagnosa yang tepat untuk Nyonya G ya teman-teman ya, diagnosa yang tepat untuk Nyonya G adalah, oke, di sini dia hamil 28 minggu atau 7 bulan ya teman-teman ya, 7 bulan, dimana 28 minggu tuh harusnya TFU-nya sudah lebih dari 16 cm ya teman-teman ya, tetapi di sini TFU-nya yaitu 16 cm. Artinya apa ya? Janinnya kecil teman-teman ya. Nah diagnosanya kalau janin kecil itu apa teman-teman? IUGR, artinya ada gangguan tumbuh kembang nih pada si janinnya seperti itu. Karena dalam 28 minggu TFU-nya harus lebih dari 16 cm. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B. Next kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Seorang wanita usia 26 tahun G3P1A1
Hamil 38 minggu dalam proses persalinan kala 1. Fase aktif dengan preeklamsia di RS nih. Nah, pasien mendapatkan MgSO4 sejak 30 menit yang lalu. Hasil anamnesa mulas, merasa sesak nafas, kemudian keluar keringat dingin. Hasil pemeriksaan KU-nya lemah, tekanan darah 16/10, kemudian nadi 100, pernafasan 14, suhu 36,8 derajat Celcius, TFU 33 cm. Kontraksi 3 kali 10 menit per 45 detik ya. Kemudian DJJ-nya 150 kali per menit. Urin tidak ada, refleks patella negatif. Nah, asuhan kebidanan yang harus diberikan pada pasien. Oke, jadi pasiennya dengan preeklamsia. Kemudian diberikan MgSO4, teman-teman. Nah, syarat pemberian MgSO4 itu udah pernah aku share di video sebelumnya. Teman-teman bisa kalian lihat lagi. Nah, pertama syaratnya itu adalah urinnya ya, urinnya itu harus 30 cc per jam ya teman-teman ya. Nah, kemudian apalagi nih, pernafasan ya teman-teman ya, RR-nya harus lebih dari 16 kali per menit. Nah, kemudian selain itu refleks patella teman-teman ya, patellanya harus positif kanan kiri teman-teman. Nah, ini adalah syarat pemberian MgSO4. Nah, di sini pasiennya merasa sesak nafas ya. Nah, kalau udah ada sesak nafas, kita curiga si pasien itu mengalami keracunan MgSO4 teman-teman. Nah, kalau udah terjadi keracunan ya, keracunan MgSO4, maka kita hentikan pemberian MgSO4 ya, hentikan MgSO4, kemudian kita berikan antidotumnya teman-teman. Antidotum ya dari MgSO4 yaitu apa? Kalsium glukonas teman-teman, atau kalsium glukonat seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Oke, next kita lanjut lagi ke soal nomor 4 guys. Soal nomor 4, kita baca dulu pertanyaannya ya. Pemeriksaan penunjang apa yang paling tepat? Oke, jadi untuk pemeriksaan penunjang itu sering sekali keluar waktu ujian UKOM ya teman-teman ya. Bisa pemeriksaan HB, protein urin, glukosa urin ya, kemudian tes lakmus dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi dibaca-baca lagi untuk pemeriksaan penunjang, karena hampir setiap soal UKOM pasti keluar yang namanya pemeriksaan penunjang. Oke, kita baca dulu kasusnya. Seorang perempuan usia 35 tahun, G3P0A2, hamil 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mulas. Nah, hasil anamnesa riwayat keputihan kronis, merasa keluar air-air sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/90 mmHg, kemudian nadi 80 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, TFU 37 cm, DJJ 146 kali per menit. Kemudian teratur ya DJJ-nya, kontraksi 3 kali per 10 menit per 40 detik. Pembukanya 8 cm, presentasi kepala penurunan Hodge 3 positif. Nah, di sini dia datang dengan keluar air terus-menerus sejak 1 jam yang lalu, air-air ya. Nah, riwayat keputihan kronis teman-teman. Di sini dia udah pembukaan 8 ya, semua hasil pemeriksaannya juga baik. Nah, apa kira-kira pemeriksaan penunjang yang perlu kita lakukan? Kenapa diperlukan pemeriksaan penunjang pada kasus ini? Karena pasien mengalami sudah keluar air-air. Jadi kita mau memastikan nih kira-kira air-airnya karena ketuban ya, ketuban yang sudah pecah, atau dari air kencingnya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi maka perlu kita lakukan dengan tes lakmus teman-teman ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan apakah ini cairan ketuban atau tidak, itu adalah tes lakmus untuk pemeriksaan ketuban. Nah, kalau misalnya dia positif ketubannya, maka kertas lakmus merah tersebut berubah menjadi biru. Nah, jadi tes lakmus yang dipakai itu adalah berwarna merah ya teman-teman ya. Nah, kalau memang dia ketuban teman-teman, kalau dia ketuban maka dia berubah menjadi warna biru kertasnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak berubah warna, artinya itu air kencing ya teman-teman ya, seperti itu. Aku rasa kalian udah tahu semua. Nah, tes lakmus itu sama juga dengan tes nitrazin, maka jawabannya adalah yang C.
Dan juga teman-teman, riwayat keputihan kronis itu bisa menyebabkan yang namanya KPD. Jadi perlu hati-hati banget ya teman-teman ya. Untuk pasien dengan riwayat keputihan kronis itu kita takutkan terjadi KPD ya, seperti itu. Karena dari keputihan kronis tersebut kan banyak banget infeksi bakteri ya teman-teman. Nah, bakteri tersebut bisa menggerogoti selaput ketuban sehingga dia mengalami ketuban pecah dini. Nanti kalau misalnya udah KPD, lama penanganannya bisa menyebabkan infeksi dari bakteri si keputihan tersebut kemudian masuk ke janin teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. Next kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir, oke, kita soal nomor 5 ya, kita lanjutkan, yaitu kita baca pertanyaannya dulu. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, kita balik ke kasusnya. Seorang wanita usia 37 tahun G4P3A0 hamil 18 minggu datang ke PMB dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Nah, hasil anamnesa mula semakin sering, tidak ada gumpalan darah yang keluar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit. Kemudian pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, kemudian TFU 3 jari bawah pusat. DJJ-nya 135 kali per menit, terdapat kontraksi darah berwarna merah segar dengan jumlah 50 cc. Nah, inspekula OUE-nya terbuka ya, tindakan yang tepat itu apa? Oke, jadi di sini tidak ada pengeluaran jaringan, tetapi ada keluar darah berwarna merah segar. Kemudian di inspekula OUE-nya terbuka ya. Kalau udah OUE terbuka itu kita curiga bukan curiga lagi sih, memang pasti insipiens teman-teman ya. Nah, kalau dia masih tertutup itu adalah imminence teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah terjadi abortus incipient, artinya ostium uteri eksternalnya itu sudah terbuka ya. Artinya kalau misal tinggal nunggu waktu jatuhnya aja. Nah, supaya hal ini terhindar ya teman-teman, artinya ya masih bisa dipertahankan lah walaupun OUE-nya sudah terbuka, maka harus kita rujuk ya. Kenapa kita rujuk? Karena di sini setting lokasinya ada di PMB. Kecuali kalau setting lokasinya di RS, maka lakukan kolaborasi dengan SPOG teman-teman. Nah, jadi untuk soal ini ya jawabannya adalah yang B. Rujuk ke rumah sakit, karena ini bukan wewenang kita lagi, ini udah masuk ke gawat daruratan ya teman-teman ya, maka dilakukan rujuk ke rumah sakit. Nah, kalau untuk tokolitik ya, berikan tokolitik itu adalah obat-obatan untuk mengurangi kontraksi teman-teman. Nah, untuk ini ya supaya tidak terjadi, maksudnya supaya kontraksinya hilang dan bisa dipertahankan kehamilannya, itu adalah wewenang dari dokter spesialis obgyn teman-teman. Jadi bidan nggak ada wewenang ya, itu adalah wewenang obgyn untuk kasus gawat darurat. Nah, sedangkan kita itu adalah stabilkan pasiennya dulu ya, kemudian baru dilakukan rujukan ke RS teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan UKOM teman-teman semua. Dan aku doain semoga lulus UKOM-nya ya guys. Dan juga semoga dapat soal yang gampang-gampang. Dan buat kalian kalau misalnya mau bergabung ke dalam grup Telegram ya, di situ udah ada e-booknya, kemudian ada kuis harian, kemudian try out juga ya teman-teman. Dan begitu materinya juga, banyak banget materi-materi kebidanan di dalam grup tersebut. Kalian silakan klik link WA admin yang udah aku cantumin di description box aku ya. Jadi kalian bisa langsung aja WA admin, nanti bakal dibantu bagaimana cara untuk masuk ke join grup Telegram. Oke guys, segitu aja dari aku. Terlebih tak kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye bye.